Waktu pukul 5:30 sore. Langit ibu kota Jakarta telah mendung sejak tadi siang. Sampai sekarang tak kunjung berubah, malah disusul dengan rintik hujan yang membuat Azam mendesah lelah. Pakai hujan segala lagi. Ojol gak ada yang mau pick up. Kasus emang, gerutunya dengan wajah masam. Azam, laki-laki 25 tahun itu, buru-buru meneduh di taman pinggir kantornya yang telah sepi. Jam 4 adalah jam pulang kantor, dan karena Azam pegawai yang berdedikasi, akhirnya ia selesaikan pekerjaannya, sekaligus agar nanti di rumah ia bisa beristirahat. Jadilah Azam pulang lebih 1 jam dari jam pulang kantor. Azam memantik rokok untuk menghalau dingin. Asapnya berembus ke depan, lalu menghilang di antara rinai hujan yang semakin deras. Ini kalau makin deras, gak pulang-pulang aku ini. Azam ambil ponselnya, melihat jam pukul 6:51. Langit semakin gelap, matahari turun tanpa senja. Sebab senja telah diguyur dengan awan mendung yang padat. Ketika Azam menikmati waktu bersantai dengan rokok disertai hujan yang tak kunjung reda, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Nama kakak perempuannya terlihat di sana. Alis Azam naik melihat hal tersebut. "Halo, ngapain nelpon?" Tak ada kata sapaan. Azam langsung menyampaikan inti menanyakan apa yang diinginkan sang kakak. Gina, kakak Azam, mendengus mendengar kalimat ketus dari sambungan telepon. "Minimal salam dulu, emang kurang ajar kamu." Azam tertawa kecil. Gina hanya berbeda 2 tahun darinya, dan itu tidak membuat hubungan mereka renggang. Keduanya sangat dekat, yang menjadikan mereka juga sering berkelahi dan berdebat karena hal-hal kecil. "Ya udah, assalamualaikum. Ada apa tuh main nelpon? Mau minta pasangin gas?" Nggak dulu dah. Minta tolong aja sama pacar toksikmu itu." Azam menyedot rokoknya dan mengembuskan asapnya ke atas, seolah dia sedang membuat gambaran uap yang begitu dingin karena hujan di awal malam ini. "Aku udah putus," saut Gina dengan suara jengkel. Hampir saja Azam tersedak dengan asap rokoknya. Punggungnya menegak dan kedua siku tangannya berada di lutut yang terbuka lebar. Yang boneng, yang bener." Decak Gina keras. "Sudahlah, jangan bahas itu. Aku cuma mau bilang, besok Minggu ikut aku pulang ke Bandung. Ayah mau nikah." Untuk kali ini Azam benar-benar tersedak dengan asap rokoknya dan terbatuk cukup hebat. Gina merasa telinganya sakit. Mendengar suara batuk adik semata wayangnya, langsung menutup telepon begitu saja. Azam yang tahu sambungan teleponnya berakhir, merasa tidak percaya. 1 hari sial, 2 fakta mengejutkan. Kakaknya, Gina itu telah menjalin hubungan dengan seseorang yang umurnya berada di bawah mereka. Masih kuliah, tapi kelakuannya benar-benar di luar nalar. Ada banyak sekali faktor mengapa Azam sangat tidak suka dengan pacarnya yang sekarang menjadi mantan pacar kakaknya tersebut. Fakta bahwa mereka sudah putus tentu saja begitu mengejutkan, karena Azam ingat betul bagaimana Gina begitu menurut pada berondong kurang ajar tersebut. Lalu fakta yang selanjutnya adalah ayahnya akan menikah. Ibu Azam telah meninggal sejak Azam naik kelas 2 SMA, dan itu sudah lama sekali. Ayah mereka, Pak Irfan, pernah mengatakan tidak akan menikah lagi sampai kapanpun. Maka dari itu, Pak Irfan memutuskan menghabiskan masa tua setelah pensiun sendirian di Bandung. Hidup sendiri, membiarkan 2 anaknya merantau dan bekerja di Jakarta. Gina dan Azam tinggal terpisah. Gina di apartemen mewah di tengah-tengah kota Jakarta, sedangkan Azam tinggal di kos-kosan yang sudah ia tinggali sejak kuliah dan sedang malas untuk berpindah tempat. Ayahnya yang ingin menikah lagi. Hal yang paling Azam ingin tahu adalah dengan siapa kira-kira ayahnya menikah dan bagaimana caranya bisa meluluhkan hati ayahnya yang begitu keras. Jawaban itu Azam dapatkan keesokan paginya. Gina mengambil perjalanan pagi yang untungnya masih ada kursi yang tersisa. Ketika mereka tiba di Bandung,
Gina berencana membeli bunga untuk sekalian dibawa ke makam ibunya yang ada di Bandung juga. "Ini ayah gak bisa jemput kita apa?" tanya Azam ketika mereka tengah menunggu taksi. Gina menghela nafas kecil dan berkata, "Pernikahannya aja udah dimulai, gimana mau jemput? Iya kali ibu baru mau dibiarin di atas kursi pengantin sendiri." Dengusan Azam terdengar. "Hah, kenapa pula sih? Pakai nikah lagi segala, udah tua juga." "Heh," tegur Gina, "ngomongnya kayak gak tahu rasanya hidup sendiri aja. Cari pacar sono, biar tahu rasanya." "Yang ngomong juga jomblo, sok-sokan nyuruh cari pacar," kata Azam dengan juluran lidah mengejek. Wanita 27 tahun itu menendang lutut Azam dan memasuki taksi yang mereka pesan yang baru datang. Sambil meringis sakit, Azam masuk ke dalam taksi setelah menempatkan koper mereka di bagasi belakang. Perjalanan menuju ke rumah lama mereka cukup jauh. Hingga 1,5 jam kemudian mereka sampai. Azam menurunkan koper mereka yang terakhir dari mobil, membayar taksi menggunakan uang kakaknya, dan mempersilahkan sopir untuk pergi setelah mengucapkan terima kasih. Gina berjalan masuk melewati gerbang rumah yang terasa sepi. Udara Bandung memang dingin, anginnya sejuk bercampur dengan rayuan untuk tertidur di bawah selimut dan segelas coklat hangat. Itu adalah pemikiran yang terbesit di pikiran Azam setiap pulang kampung. Tapi kali ini berbeda. Rumah ayahnya berada di sisi kanan jalan raya dengan akses jalan yang menanjak. Rumahnya besar, 3 tingkat, dengan pelataran yang sangat luas, yang bahkan bisa dimasuki oleh 1 bus pariwisata sekaligus. Azam sudah membayangkan betapa banyaknya tamu yang akan hadir di pernikahan ayahnya, sebab ayahnya punya banyak sekali kolega dan teman-teman. Tapi ketika Azam menggeret koper milik Gina dan mengikuti langkah kakaknya untuk masuk, ekspektasi Azam runtuh seketika. Aksesoris pernikahan memang ada, tapi yang datang hanya sedikit sekali, dan semuanya tidak Azam tahu atau Gina kenal. Terasa asing dan membuat merinding. Keduanya langsung masuk ke dalam rumah yang ternyata cukup ramai warga desa. Tapi lagi-lagi 2 bersaudara itu tidak kenal dengan semua orang-orang tersebut. "Nah, Gina, Azam." Pak Irfan berjalan menuruni tangga menuju mereka. Gina dan Azam memeluk ayah mereka bergantian dan mengucapkan selamat. "Ayah, kenapa mendadak sekali nikahnya? Kita bahkan gak sempat bantu apa-apa," kata Gina dengan rasa bersalah. Pak Irfan tersenyum dan mencium kening putrinya. "Gak apa-apa, pernikahannya cuma secara agama saja kok. Tidak buat perayaan atau yang rame-rame. Cukup undang warga desa saja." "Istri ayah di mana?" Gina dan Azam kompak saling lirik. "Masih ada di atas. Nanti kalian ketemu waktu makan malam ya." Gina dan Azam menganggukkan kepala tanpa rasa curiga atau bingung. Mungkin saja ibu baru mereka masih lelah karena pernikahan tadi pagi dan sedang beristirahat. Azam melihat sekeliling dengan seksama. Ruang tamu luas ini terisi penuh dengan berbagai macam makanan yang terasa lezat. Para warga yang diundang ayahnya makan dengan sangat lahap. Maka dari itu, setelah menempatkan koper di kamar masing-masing, Azam segera melipir, mengambil piring, dan memenuhinya dengan nasi dan berbagai macam lauk yang membuat perutnya bergejolak. Azam mengambil lauk seperti rendang, sayur lodeh, dan sambal ikan. Semuanya bercampur menjadi satu. Untuk ketenangan makannya, Azam memutuskan untuk mencari tempat ternyaman yang ada di balkon lantai 2. Ia duduk di sana dengan sepiring penuh dan air es segar. Dengan tergesa-gesa dan kelaparan, Azam menyantapnya hingga lupa membaca basmalah. Awalnya tidak ada yang aneh dan makanan itu terasa enak. Tapi lama-kelamaan, Azam merasa sesuatu yang pahit dan bertekstur keras ada di mulutnya. Ia coba untuk mengunyahnya dengan keras dan menelannya. Tapi itu sangat susah, hingga Azam mengeluarkan makanan itu di atas tisu dan terkejut dengan apa yang ia keluarkan. Rendang yang Azam makan tadi berubah menjadi segumpal daging mentah.
berwarna merah kehitaman dengan ulat-ulat yang bergerilya memakan daging tersebut. Azam tidak bisa menahan rasa mualnya hingga muntah di sana. Ia kembali memastikan apa yang ada di piring tersebut dan ia kembali muntah. Piring yang tadinya penuh dengan nasi dan lauk-lauk lezat yang menggugah selera berganti dengan berbagai ulat, larva, dan mata ikan yang hidup. Azam berdiri dari duduknya, meninggalkan piring yang masih penuh tersebut. Laki-laki itu menuruni tangga ke lantai dasar. Di sana, ia melihat orang-orang tadi memakan rendang yang berwujud daging mentah dengan sangat lahap dengan darah yang menetes di dagu. Azam tidak kuat. Ia berlari mencari Gina, kakaknya. Ternyata Gina baru selesai bersih-bersih dan sedang mengeringkan rambut. Ketika pintu kamarnya diketuk brutal, wanita itu mendengus kesal. Ini sudah pasti adiknya dan benar saja, Azam langsung masuk begitu saja dengan wajah pias dan nafas yang naik turun dengan cepat. "Kamu ini kenapa sih? Ada banyak orang loh, jangan buat keributan, malu sama warga," kata Gina seraya berjalan kembali ke meja rias miliknya. Azam mengikuti langkah Gina dan duduk di atas ranjang. "Kak, apa?" jawab Gina ketus. Azam merasa suaranya tersangkut di tenggorokan dan ia bingung akan bercerita dari mana. Jadi yang bisa ia lakukan hanya mengambil minum milik Gina dan menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Tidak ia pedulikan Gina yang mengomel karena ia belum bersih-bersih tapi sudah tiduran di atas kasur. Rasanya perut Azam kembali mual ketika bayangan daging, ulat, dan darah berbau amis menyengat menyambangi ingatannya. Laki-laki itu kembali muntah di kamar mandi yang membuat Gina kebingungan. "Kamu ini masuk angin kah? Bagaimana jika Azam bilang ia habis makan daging mentah yang masih ada darahnya? Apakah kakaknya ini akan melemparnya dari lantai 2 atau mempercayainya?" Matahari perlahan turun tergantikan oleh rembulan yang bersinar lembut. Cahayanya membias masuk ke pintu kaca balkon kamar Azam. Laki-laki itu terbaring lemas dengan wajah pucat dengan suhu badan hangat. Ia berbaring menghadap balkon. Gordennya belum ditutup dan Azam bisa melihat langit malam cerah di luar sana. Rasanya Azam sama sekali tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun. Bahkan ia tidak ikut turun untuk makan malam. Ia lebih memilih bergelung di dalam selimut dan beristirahat. Nafsu makannya sama sekali tidak ada, apalagi dengan bayangan-bayangan menjijikan yang terlintas di benaknya. Perutnya semakin terasa tidak enak. Dari sini, sebenarnya Azam sudah mulai merasa aneh dengan pernikahan ayahnya. Bagaimana bisa? Di luar rumah, sama sekali tidak ada kendaraan yang terparkir satupun. Tapi di dalam rumah malah banyak sekali orang. Lalu, pada makanannya. Orang-orang dalam tanda kutip itu bisa makan makanan itu dengan begitu lahap tanpa melihat hal-hal menjijikan yang Azam lihat dan makan. Dari semua keanehan itu Azam bergumam, "Setan kali ya yang dinikahin ayah itu." Baru kalimat itu selesai, pintu kamar Azam dibuka tiba-tiba. Laki-laki itu terlonjak dari tidurnya dan spontan terduduk. "Kak!" Gina yang membuka pintu kamar Azam. Ia telah berulang kali memanggil nama Azam dan mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban sama sekali. "Kamu ini dipanggil gak nyahut?" Azam merasakan kepalanya pusing. Ia bersandar di sandaran ranjang dan menghela nafas pelan. Kakak ini. Gina membawakan makanan serta obat untuk Azam. Makan malam sudah selesai di bawah dan para tamu juga sudah tidak ada yang datang lagi. "Ketemu dong sama ibu baru?" tanya Azam setelah mendengar cerita kakaknya. Gina tiba-tiba tersenyum lebar. Ia tepuk pundak Azam dengan cara main-main dan berkata, "Istri ayah cantik banget tahu." "Secantik apa sih emangnya?" Pertanyaan itu membawa Gina pada pertemuan pertamanya tadi dengan ibu tirinya. Orangnya tinggi, semampai. Kulitnya putih banget, mulus, kayak bersinar gitu. Pokoknya cantik banget. Kata ayah namanya Bu Rahma. Dia tinggal di rumah lama yang ada di belakang desa itu.
Tempat kamu dulu main bola loh, di lapangan samping kuburan. Azam mencoba mengingat tempat yang dikatakan kakaknya dan mengerti. Meskipun sebenarnya ia lupa. Wah, masa sih cantik itu? Dia janda kah? Iya janda, tapi gak punya anak. Gina terus membicarakan bagaimana tutur sopan dan tingkah laku ibu tirinya, serta bagaimana kecantikannya bisa membius ayah mereka untuk menikahinya. Dari cerita Gina, Azam bukannya malah bersenang hati, ia malah semakin merasa aneh. Kecantikan dan tingkah laku orang lain tidak bisa diukur oleh pendapat orang lain. Jadi semua yang Gina ceritakan tidak dengan mudah Azam terima. Sepeninggal Gina yang katanya ingin minum teh dengan ibu tiri mereka, meninggalkan Azam sendirian di kamar. Laki-laki itu memakan makanannya dengan sangat pelan. Sejujurnya, Azam masih tidak memiliki nafsu makan. Hanya saja ia butuh asupan nutrisi untuk badannya yang lemas ini. Makan perlahan hingga tersisa setengah, ia berhenti dan meminum obat yang dibawakan Gina juga. Pukul 11 malam, Azam merasa sangat haus. Tenggorokannya terasa serak dan kering. Ia terbangun, mengambil air di atas nakas samping ranjang. Tapi sayangnya, minumannya habis dan Azam mengumpat. Pakai habis segala lagi, gerutunya seraya turun dari ranjang. Rumah ini memang punya pelayan, tapi jam segini tentu saja banyak yang sudah tidur. Dan Azam juga tidak mungkin memanggil jam segini hanya karena airnya habis. Setibanya di lantai dasar, Azam yang masih senewen dengan kesadaran yang masih belum sempurna, tiba-tiba merasakan hawa tidak enak. Ia berhenti di anak tangga terakhir. Kepalanya terangkat dan melihat seorang wanita duduk di kursi samping vas bunga sedap malam yang tengah mekar. Wanita itu memakai gaun merah polos. Rambutnya tersanggul sederhana. Karena lampu ruang tamu sudah mati, Azam tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya. Hanya sekilas dari timpaan lampu ruang keluarga dan dapur yang masih menyala. Itu pun hanya sampai bagian dada. Siapa itu? Tanya Azam dengan mulut yang menguap. Sepersekian detik, wanita itu berdiri dari duduknya. Azam yang melihat pergerakan itu berubah menjadi waspada. Matanya ia kucek kasar, mencoba melihat dengan benar. Tapi sebelum sempat ia membuka mata, sosok wanita itu telah berada di depan wajahnya. Tubuhnya kaku dan mata mereka saling memandang. Azam terpaku, mulutnya terkatup, dan hawa dingin menyergap wajahnya. Semerbak bau bunga kantil bercampur dupa menyambangi hidungnya. Tercium pekat, seolah menguar begitu hebat dari wanita di hadapannya ini. "Selamat malam," kata sosok wanita itu dengan suara yang amat lembut. Wanita di depan Azam memiliki wajah yang sangat cantik. Alisnya tebal, menukik dengan pupil mata hitam yang tajam. Hidungnya mancung dan bibir penuh. Kulitnya putih bersih hingga urat kebiruan di lehernya nampak. "Kamu Azam kan?" Wanita itu kembali bertanya, kendati Azam yang bahkan masih diam tanpa melakukan apapun. Mata Azam telah berkedip 5 kali, sedangkan wanita itu belum mengedipkan mata barang 1 kali pun. Mata mereka masih bersinggungan, dan Azam merasa dari tatapan itu seakan mengancamnya telak. Ingin sekali Azam berteriak meminta tolong. Kalau perlu ia ingin bertanya, apakah wanita ini setan atau manusia? "Rahmah, loh Azam, kenapa kamu bangun? Kata Kina kamu sakit." Terdengar suara berat dari arah belakang. Pak Irfan turun dari lantai 2, mendekati istri dan anaknya. Kedatangan Pak Irfan membuat tubuh Azam melemas, dan kelegaan memenuhi hatinya. Ia ambil nafas dalam-dalam dan menghembuskan nafasnya perlahan. Kemudian saat ayahnya berdiri di sampingnya, Azam mencoba tersenyum. "Ayah?" Pak Irfan menyentuh kening anaknya, memeriksa apakah demam Azam sudah turun atau belum. Masih demam kamu ini. Kenapa keluar kamar?" Ini
tunjuknya pada tempat minumnya yang telah kosong. Mau ngisi minum, di kamar udah habis soalnya. Pak Irfan menganggukkan kepalanya paham. Oh iya, kamu udah kenalan belum sama Bu Rahma? Ini ibu baru kamu. Pupil Azam membesar mendengar hal itu. Seharusnya ia tidak perlu kaget dengan kenyataan itu. Tapi entah kenapa Azam malah menunjukkan jika ia terkejut. Pandangan Azam kembali terarah pada wanita putih cantik di depannya ini yang ternyata ibu tirinya. Gina tak sepenuhnya bohong ketika mengatakan ibu tiri mereka memang sangat cantik. Tapi tetap saja Azam merasa tidak nyaman dengan hal ini. Selamat malam, Bu. Maaf ya, saya kayaknya ngagetin ibu. Tiba-tiba turun ke bawah, ucap Azam basa-basi dengan suara bergetar. Bu Rahma tersenyum lembut, penuh pengertian. Setidaknya itulah yang dilihat oleh Pak Irfan. Tapi berbeda dengan yang dilihat Azam. Tidak apa-apa, Nak. Apakah kamu lapar? Maukah ibu buatkan makanan untukmu? Azam spontan menggelengkan kepalanya cepat dan menyilangkan kedua tangan di depan dada. Enggak perlu. Aku nggak lapar kok. Cuma mau ambil minum aja. Setelah itu, Azam pergi dari sana. Ia bergegas ke dapur dan membuka pintu kulkas. Ia berdiri lama sekali di antara dinginnya kulkas dan dinginnya udara Bandung malam ini. Azam masih bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Bahkan setelah ia pergi dari hadapan Bu Rahma, semuanya tampak tak biasa di mata Azam. Ini aneh dan tak masuk akal. Mana ada wanita yang kulitnya putih sampai uratnya terlihat seperti itu? Mata Bu Rahma tampak ada yang salah. Gerak-geriknya membuatnya Azam merasakan bulu kuduknya semakin berdiri. Ia isi minumnya, lalu bergegas ke lantai 2. Mengabaikan ayahnya dan Bu Rahma yang masih ada di lantai dasar. Pintu kamar Azam ditutup rapat, bahkan ia kunci jika perlu. Nafas Azam naik turun, keringat sebiji jagung turun menetes di dahinya. Oke, hanya sisa besok dan aku akan pulang, ucapnya, menyemangati diri sendiri. Meskipun awalnya susah, Azam berhasil tidur menjelang subuh. Ia tertidur begitu lelap, menikmati hangatnya selimut dan empuknya ranjang kamarnya. Rentang waktu yang lama, Azam tiba-tiba saja terbangun, tergagap melihat ke arah jam yang membuatnya menjadi linglung. Ia berlari masuk ke dalam kamar mandi. Setelah ia mandi, Azam berdiri di depan wastafel untuk gosok gigi. Bayangan yang memantul dari kaca wastafel yang berembun terasa janggal. Azam memelankan gerakannya, menggosok gigi dan lebih fokus menatap kaca. Tangannya bergetar menghapus embun dan terperanjat kaget dengan apa yang ia lihat. Tepat di belakangnya ada seorang wanita berdiri tegak, memakai baju putih, rambutnya panjang, dengan senyum lebar sampai ke telinga. Giginya runcing, matanya bolong, dan tangannya yang panjang menjangkau pundak Azam dan meremasnya kuat-kuat. Azam merasakan rasa panas mencengkeram pundaknya. Kakinya bergetar hebat, tapi tidak bisa digerakkan. Sama seperti saat ia bertemu dengan ibu tirinya. Sudah tahu ya kamu. Tepat saat itu juga, entah mendapatkan kekuatan dari mana, Azam menepis tangan yang mencengkeram pundaknya, berbalik badan dan menonjok wajah setan itu dengan kepalan tangannya. Kemudian berlari keluar dari kamar mandi dengan sikat gigi yang masih ada di mulutnya. Saat keluar, Azam bertabrakan dengan Gina yang baru akan memeriksa kamar mandi, karena ia tidak menemukan adiknya di sana. Keduanya tersungkur di depan kamar mandi dengan punggung Gina yang menabrak lemari yang berada di sisi kanan kamar mandi. Aduh, kamu ini kenapa sih? Gina menjerit sakit. Kamu mandi tapi sikat giginya gak diselesain. Azam berdiri merapikan handuknya yang hampir lepas. Rasa pahit di mulutnya membuatnya mengambil air yang tadi malam ia isi dan berkumur di balkon kamar. Gina menggelengkan kepala melihat Azam yang tidak biasa. Kamu ini kenapa? Loh. Azam membiarkan kakaknya mengoceh. Kemeja dari dalam koper ia pakai dan akan memakai celana juga sebelum Gina menghentikannya. Sadar kamu ini. Satu tamparan kecil Gina layangkan pada adiknya.
Mau kemana kamu pakai kemeja sama celana bahan? Mau ke kantor, Kak. Aku telat. Gina menepuk dahinya keras. Ia menghela nafas kasar, lalu memegang pundak adiknya. Hei, sadar kamu itu, sadar Sekarang kamu lagi ada di Bandung. Mana ada kerja. Lagi pula lihat jam. Itu jam 3 sore. Kamu mau ngantor saat semua orang pulang? Seperti tersambar petir di sore hari, Azam merasa tubuhnya lemas. Ia terduduk di ujung ranjang dengan kemeja yang tidak terkancing sepenuhnya dan celana bahan yang hanya sampai di mata kakinya. Kepala Azam perlahan menoleh ke arah pintu kamar mandi yang tertutup dan kembali memandangi kakaknya yang berwajah kesal kepadanya. Kak, ada hantu di kamar mandi, Kak. Inilah, kata Gina sembari menjambak rambut Azam. Inilah kalau tidur itu jangan subuh-subuh, bangunnya pun sore hari, jadi ngigaunya kebangetan. Tapi kalau hantu, kayaknya iya deh. Kak, jerit Azam dramatis. Laki-laki itu berdiri menjulang di depan Gina. Setan yang bajunya putih kan, Kak? Rambutnya panjang, terus tangannya panas, kering. Itu ibu tiri kita, Kak. Satu tamparan mengenai pipi Azam lagi. Gina mendelik. Berbalik badan memastikan pintu kamar telah ia tutup. Mulutmu jangan bicara sembarangan. Aku gak ngomong sembarangan. Ibu tiri kita itu aneh banget, Kak. Ih, takut. Badan doang gede, nyali cuma seluas biji karet, balas Gina. Akhirnya Gina bisa meredakan rasa takut Azam yang menggebu-gebu dan bercerita jika tadi malam ia melihat seorang wanita berjalan menuruni tangga, tapi kakinya tak nampak. Lalu suara orang bernyanyi, padahal saat itu tidak ada orang selain ia di kamar. Namun Gina meyakinkan Azam kalau mereka akan pergi dari sini, jadi tidak perlu memikirkan hal-hal seperti ini lagi. Sore itu mereka pergi ke makam, tidak ada yang terjadi dan mereka sampai di rumah pukul 5:30 sore. 2 hari pun berlalu dengan lambat. Azam segera membersihkan barang-barangnya dan mengemas apa saja yang akan ia bawa ke kota. Gina juga sudah siap dengan banyaknya barang bawaan yang ia bawa. Mereka akan ke bandara diantar oleh sopir keluarga yang biasanya mengantar Pak Irfan pergi kemanapun. Bu Rahma juga terlihat normal dan biasa saja, tapi Azam tidak ingin berlama-lama di sana dan masuk ke dalam mobil terlebih dahulu. Sedangkan pada Gina, wanita itu entah kenapa merasa sangat berat meninggalkan ayahnya sendiri di sini. Meskipun sudah ada Bu Rahma, tapi rasanya tidak nyaman dan penuh kekhawatiran. Tatkala ia melihat pada mata Bu Rahma, Gina merasa seperti tersengat sesuatu dan ia berjalan mundur. Semerbak aroma bunga kantil bercampur dupa membuatnya terperanjat sebentar. Bu Rahma tersenyum kepadanya. Sudut bibirnya tertarik kecil. Matanya tidak menyipit, tidak berkedip, memandang lurus pada Gina. Kak, ayo. Azam tidak tahan di sini, segera berteriak memanggil kakaknya. Dan Gina menyalami Pak Irfan dan Bu Rahma dan berlari ke mobil. Kenapa lama banget sih? Gina tidak menjawab. Ia hanya duduk dengan perasaan tidak karuan. Bahkan ketika mereka sampai di bandara dan penerbangan diundur, Gina tetap diam. Mereka memutuskan untuk menginap di hotel terdekat. Tapi belum sempat Azam dan Gina memasuki kamar, panggilan telepon dari Pak Irfan mengagetkan keduanya. Halo, ada apa ya? Azam menyibak gorden kamar, menunjukkan matahari yang akan tenggelam dan kemilau senja di langit. Azam, Gina. Gina segera merebut ponsel dari tangan Azam. Ada apa ya? Terdengar suara barang-barang berjatuhan dan teriakan tertahan dari Pak Irfan. Gina dan Azam tidak peduli lagi. Mereka langsung turun ke lantai dasar hotel, mencari taksi dan pergi kembali ke rumah. Perjalanan begitu menegangkan dan Gina tidak bisa berhenti mengkhawatirkan ayahnya. Setibanya di sana, mereka menyuruh supir taksi untuk menunggu untuk pembayaran karena mereka tidak sempat membawa apa-apa. Gerbang tertutup, tapi tidak terkunci. Mereka berlari masuk ke dalam rumah. Baru saja mereka membuka pintu, terdengar suara jerita nyaring dari lantai 2, kamar Pak Irfan. Ketika pintu dibuka, Gina dan Azam terpaku melihat pandangan di dalam sana.
itu adalah mimpi buruk yang nyata bagi mereka. Pak Irfan terbelenggu dengan rantai tak kasat mata di atas ranjang, menjerit-jerit tidak karuan dengan ponsel yang masih ada di genggamannya. Di atas dada Pak Irfan ada Bu Rahma yang wujudnya telah berubah sepenuhnya. Tidak lagi cantik seperti biasanya. Kini wajahnya berubah menakutkan, matanya bolong, kulitnya robek-robek, memperlihatkan daging segar dan darah. Di tangannya terdapat pisau dapur yang terangkat di udara. Azam, Gina, pergi dari sini. Pak Irfan menatap mereka dengan linangan air mata. Tapi Gina dan Azam mencoba menguatkan satu sama lain dan langsung masuk ke dalam kamar. Bu Rahma memandangi mereka dengan pandangan penuh kebencian. Pergi kalian semua. Setelah ini saya akan lebih cantik setelah memakan jantung merah segar ayah kalian. Setelah itu saya akan habisi kalian semua tanpa sisa. Suaranya panjang, melengking menusuk telinga. Gina maju perlahan. Bu Rahma, kita bisa bicarakan ini perlahan, Bu. Membiarkan kakaknya berbicara basa-basi, pandangan Azam teralih pada kaca yang memantul di atas ranjang. Di sana yang terlihat bukan Bu Rahma yang buruk rupa, tapi Bu Rahma yang cantik jelita dengan kulit putih bersinar. Terbersit di pikiran Azam, ia berlari menabrakkan diri pada kaca tersebut hingga pecah berkeping-keping. Dan tepat saat itu juga Bu Rahma menjerit begitu keras. Gina segera bergerak mendorong Bu Rahma menjauhi ayahnya dan menarik Pak Irfan ke arah pintu keluar. Dari sana mereka menyaksikan kodam Bu Rahma memakan Bu Rahma hidup-hidup. Dan setelahnya yang ada hanya kesunyian. Alhamdulillah, ya baik-baik saja ya, tanya Gina dengan nafas tersengal-sengal. Pak Irfan memeluk kedua anaknya dengan erat dan bersyukur tidak ada yang terluka dari mereka semua. Ternyata Bu Rahma adalah penganut ilmu awet muda yang harus memakan jantung manusia hidup-hidup untuk tetap mempesona, dan Pak Irfan masuk ke dalam jebakannya. Setelah malam itu terjadi, rumah dikosongkan dan Pak Irfan ikut Gina tinggal di Jakarta, mengubur rapat-rapat kejadian di luar nalar yang hampir merenggut nyawa mereka. Wen Antoni pamit undur diri, selamat berpuasa. Semoga amal ibadah yang kita lakukan bisa memberikan kedamaian dan ketentraman untuk kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Selamat berpuasa.